Asam urat dan diabetes itu pintu gerbang orang terkena gagal ginjal. Dan sumber terjadinya penyakit komplikasi adalah diabetes. Mau baik diabetes kering kayak diabetes basah sama. Makanya kalau dokter itu Bapak Ibu sudah ketemu pasien diabetes, itu harta karun Pak. Ya, orang ketemu pasien diabetes harta karun. Kenapa? Semuanya akan diobati. Nggak akan pernah berhenti. Ujung-ujungnya adalah gagal ginjal. Nah, bicara ginjal Pak, bicara ginjal itu bicara tentang reproduksi. Makanya orang yang sudah masalah diabetes, ginjal bermasalah, pasti reproduksinya nggak bisa bangun. Pasien saya Pak itu mau promil Pak, ya. Jadi istrinya itu punya apotek, dia pasang minggu. Kalau bapak minta apa nanya, tak kasih, saya izin dulu. Pak, ini gimana mau promil Pak? Lah suami saya itu udah 10 tahun Pak nggak bisa bangun. Ternyata Pak kena diabetes, badannya gemuk banget Pak. Oh wajar banget. Kita terapi Pak, kita kasih resep terus Pak. Ada chattingannya sama saya, kalau boleh tak screenshot tak kasih. Pas screenshot apa Pak? Kalau sudah membaik fungsi ginjalnya, diabetesnya, pankreasnya bagus, apa yang terjadi Pak? Pak, sekarang saya kewalahan Pak, mau setiap saat minta mulu gitu. Saya baca WA-nya gitu, ya Allah, ibu gimana sih 10 tahun nikah nggak bisa ngerasain. Giliran suaminya bisa bangun, minta melulu, dia bingung lagi. Kenapa Pak? Pankreasnya perbaiki. Bicara pankreas bukan bicara tentang diabetes saja. Bicara diabetes bukan bicara pankreas. Bicara diabetes ya, itu kalau secara ilmu holistiknya, psikologisnya, orang sakit diabetes itu berarti apa Pak? Orang itu terlalu banyak mendapatkan janji manis, tapi nggak terrealisasi. Janjinya nggak dapat, tinggal manisnya. Makanya orang terkena diabetes. Siapapun yang punya diabetes pasti sering mendapatkan janji manis. Janjinya nggak ditepati, tinggal manisnya, kena diabetes. Ilmu secara psikologis. Kalau secara ilmiah tubuh, pankreas. Pankreas fungsinya buat apa Pak? Mengeluarkan Produksi insulin. Insulin buat apa Pak? Menyerap gula menjadi tenaga. Makanya orang diabetes itu bawahnya lemes. Tetapi Bapak Ibu dalam kedokteran Islam itu sudah diketemukan yang namanya inulin. Apa inulin? Adalah buah bengkoang. Jadi orang sakit diabetes Bapak Ibu itu di atas atau di bawah? Berhubungan dengan produksi di atas atau di bawah? Kalau anatomi tadi di bawah. Berarti apa? Carilah makanan buah yang di bawah. Buah yang di bawah adalah bengkoang. Enggak Pak. Hati-hati ya Pak. Jadi apa Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu punya pasien-pasien diabetes, silahkan perbanyak makan buah bengkoang walaupun sehari satu. Jadi Bapak Ibu bukan masalah jual obat, enggak. Tapi kalau pasien-pasiennya diedukasi, dikasih keilmuan, dia seneng Pak. Karena fitrahnya manusia itu dapat ilmu itu seneng banget. Bukan hanya dijadikan konsumen kita. Wah ini. Nah kalau saran saya Pak, yang diabetes tadi, saya nggak melihat mau diabetes kering atau basah. Saran saya Bapak resepkan 3-3-5 hari. Pagi 3, siang 3, sore 5 hari. Setelah 5 hari Bapak turunkan menjadi 2-2-3. Nanti setelah 5 hari atau 7 hari turunkan menjadi pagi 1-1-2. Kenapa Pak? Karena dalam proses kesembuhan ada 3 tahap. Pertama adalah pengobatan, berarti dosisnya ditinggikan. Baru nanti yang kedua adalah pemulihan, dikurangin. Baru pencegahan. Jadi orang itu lama-lama tahu Pak, aku sekarang kalau minum itu buat Lutena itu betul itu buat pengobatan, pemulihan atau pencegahan. Kalau pencegahan 1 butir sehari juga cukup. Saya juga dari pagi dari hotel tadi makan bubur ya. Ya dibilang lapar Pak. Makanya ada Lutena dan bawa sebotol udah habis, tinggal 2 butir buat ganjel. Kenapa? Saya tidak butuh makan, tapi butuhnya apa? Nutrisi. Dan ini supaya bukan tunggal. Yang sifat tunggal hati-hati. Nah ini lengkap banget. Ini buah sayur itu benda asing nggak Pak buat tubuh Bapak Ibu? Enggak. Artinya ini bukan suatu yang asing yang masuk pada tubuh kita. Jadi tidak perlu kenalan. Karena buah sayur. Ya.
Itu pertanyaan saya. Jadi untuk diabetes, yang kedua untuk gadang telinga pecah tadi Pak, itu resepnya 5 hari. Karena saya nggak tahu usianya berapa Pak. 40-an. Karena guru anak saya TK itu yang gendang telinga pecah itu, dia juga umurnya sekitar 40-an 2. Ya memang secara medis itu nggak bisa diobatin gendang telinga pecah. Saya resepkan 3 hari, dia cek lagi rumah sakit, gendang telinganya sudah rapat lagi. 3 hari ya, 2-2-3 aja. Pagi 2, siang 2, sorenya 3 insya Allah. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Penyempitan otak, pengecilan otak. Minumannya udah benar, udah luar biasa. Ya nanti tak voice note aja kalau konsultasi ya. Saya barang buat titik, siap yang titik. Suruh nyobain banyak ada di jalan ya. Sama nggak dengan darah rendah? Hampir sama. Ya anemia itu darah rendah. Darah rendah berarti kurang darah. Konotasi kurang darah bukan berarti minum darah. Antara darah rendah lawannya apa Bapak Ibu? Darah tinggi. Kalau satu orang darah tinggi berarti sudah kelebihan. Maka pengobatannya dengan cara apa? Bekam, pastur. Enggak, pengobatannya kalau kelebihan, pengobatannya diapain? Dikurangin. Makanya orang-orang darah tinggi itu apa? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ikan asin dan sebagainya. Karena apa? Sudah mulai dikurangin. Karena apa? Darah tinggi. Nah sekarang kebalikannya, darah tinggi adalah darah rendah atau anemia. Orang darah rendah berarti apa Bapak? Kalau ada konsultasi ini, orang yang berada malu Pak. Kenapa? Orang darah rendah artinya apa? Dia kurang gizi, kurang nutrisi darah. Ya, makanya apa? Ya bilang malu, bener banget kan? Kurang darah itu berarti kurang gizi. Karena darah Bapak itu butuhnya apa? Gizi, butuhnya nutrisi. Ya, kalau berobat ke dokter-dokter Jepang udah malas lagi periksa. Kenapa? Kurang gizi, selesai. Biasanya orang-orang Indonesia dicek. Indonesia ada kurang gizi gitu doang Pak. Kenapa? Orang Indonesia itu hampir 80-90% Pak. Orang Indonesia kekurangan gizi. Orang Indonesia nggak kurang makan. Apa aja dimakan. Nah bicara tentang darah berarti bicara tentang warna. Buah sayur yang berwarna apa Bapak Ibu yang ada sekitar Bapak Ibu? Darah warnanya apa? Merah. Berarti buah-buahan sayur berwarna merah, maka dia sangat bagus untuk nutrisi darah. Bayi merah. Tadi buah apa Bu? Tadi yang buah dimakan tadi ada buah naga. Tadi ada buah naganya? Emang ada Pak? Semangka. Kalau pas itu makanan sunnah Nabi. Warna merah dalam buah semangka maka dia akan menutrisi darah. Ya. Darah itu yang mengalir, berarti yang dialirkan adalah nutrisi. Kalau darahnya cukup nutrisi tapi dia ngendap, berarti apa? Darahnya kekurangan oksigen. Tapi kalau sering lihat video darah yang berjalan, itu darah berarti bagus karena butiran. Makanya kalau di klinik saya itu kita ada pengecekan LBA, Live Blood Analysis. Jadi kalau saya pasien diagnosa dengan telapak tangan, nadi, lidah, mata. Nah, telapak tangan, nadi, dan lidah itu akurasinya 70%. Tapi kalau dari mata, akurasinya 90-99%. Jadi Bapak Ibu setelah 10 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu pun semua permasalahannya terekam oleh mata. Baru dari telapak tangan, nadi, lidah, mata, baru saya akurasinya dengan cek darah di klinik saya LBA. Jadi pasien langsung lihat darahnya dimonitor. Oh ada bakteri, oh ada virus, oh ada penyumbatan, oh ada pengentalan, ini ada asam urat, oh ini non medis, ada jin sekalipun juga muncul. Kenapa? Jin itu tempatnya di dalam darah. Darah kotor atau bersih? Darah kotor. Makanya Pak keluar itu langsung muncul. Pernah berobat ke dukun dan sebagainya, itu ketahuan semua Pak. Nah itu. Jadi kalau kaitan dengan anemia berarti kurang gizi. Bisa banget gluten apa tadi Bapak Ibu? Super nutrisi. Bukan nutrisi lagi. Super nutrisi. Makanya sekali lagi gluten tidak boleh dikatakan obat herbal. Obat herbal itu kalau ekstrak Simplicia. Kalau glutena adalah pigmen, warna buah dan sayur yang diambil dengan teknologi Jepang. Bisa enggak Pak? Kita belum kepikiran ya. Buah-buahnya yang diambil hanya warnanya. Nah, tapi Jepang sudah memberikan sampai segitu. Gitu ya Pak ya.
kaitan dengan anemia. Ada tanya lagi? Boleh? Di belakang. Kita sharing-sharing ya. Maaf Pak, mau tanya untuk dosis menjaga kesehatan otak Betul. untuk anak yang usianya belasan tahun. Oke. Saya jabarkan secara umum ya. Bukan hanya untuk anak tapi untuk bapak ibunya juga. Ingat, 1 butir Lotena itu untuk 10 kg berat badan pengobatan. Tapi bapak ibu, kita harus secara istilahnya ilmiahnya juga kita harus masuk. Tahu enggak bapak ibu, WHO itu mempunyai standar untuk kesehatan masyarakat dunia saat ini. Maka masyarakat dunia itu harus mengkonsumsi dalam satu hari 4 porsi buah dan sayur 6 warna. WHO itu. Sedangkan Lotena 3 butir itu setara dengan 4 piring buah 6 warna plus 5 piring sayur 6 warna plus dengan DHI kantor, lebih daripada standar WHO. Lotena 1 botol isi berapa Bapak Ibu? 100. Hanya di Indonesia saja orang yang nyari Lotena itu orang yang sakit parah. Kalau kita sampaikan ke Jepang Pak, diketawain Pak. Kenapa? Lotena itu makanan harian orang Jepang. Standarisasi WHO dunianya Pak, 1 hari 3 butir. Makanya Pak, pagi 1, siang 1, sore 1. Seandainya 1 bulan itu 30 hari, berarti kalau sehari 3, 1 bulan 3 bulan berarti berapa Bu? 90. Masih sisa berapa? 10 butir. Untuk apa? Siapa tahu dalam 1 bulan Bapak dan Ibu punya aktivitas yang lebih daripada biasanya, maka 10 butir tadi sebagai doping. Jadi mereka itu udah minuman harian. Tapi orang Indonesia akan nyari Lotena Izomil kalau sudah sakit parah, bukan sakit doang. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak kecil yang dia belum mikir, sehari 1 butir atau 2-3 hari 1 butir udah cakep. Kenapa? 1 butir Lotena setara dengan 2 piring sayur 6 warna plus 2 piring buah 6 warna plus dengan DHA. Tapi kalau anak itu belum mikir di usia berapa Pak? 1 sampai 4-5 tahun belum mikir. Kenapa? Masih suka dia. Tapi kalau anak itu sudah mulai mikir, belajar. Kalau anak itu sudah sekolah, dia sudah makin mikir. Maka apa Pak? Sehari 1 butir. SD. Walaupun masih bermain tapi otaknya sudah mikir. Perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Tapi kalau anaknya sudah SMP, kebutuhan otaknya beda lagi enggak? Beda. Maka apa? Sehari 2 butir. Pagi 1, sore 1. Siang nggak usah. Karena kalau siang minum, itu akan terproduksi buat tubuh menjadi energi. Karena siang hari itu pada mengeluarkan keringat. Maka saran saya siang lebih baik dialihkan ke malam. Kalau dia sudah SMA, beda lagi nggak yang dibutuhkan pikirannya? Beda lagi. Bukan hanya pelajaran, udah pacaran, udah ini dan sebagainya. Berarti apa? Dibutuhkan 3. Makanya Masya Allah anak saya juga sama. Ini juga yang kelas 1, yang kelas 1. Ini kemarin sudah tasmi 5 juz, yaitu Masya Allah udah selesai. Kakaknya juga udah 13 juz. Dan kakaknya lagi, makanya Pak, nutrisi otaknya terpenuhi. Sehingga Pak, itu mencerdaskan luar biasa untuk kebutuhan otak. Jadi saya kasih standarnya. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu anak ini sudah mikir atau belum. Kalau belum mikir, ya 2 hari 1 butir cukup. Kalau anak saya enggak Bu, anak saya umur 2-3 tahun Bu. Itu sehari sejak kemarin baru seminggu bisa minum Lotena nelan. Setiap hari pagi siang sore pengen minum 5. Izomil minuman harian. Anak saya kalau main-main ke klinik masuk ambil Izomil, bukan Bi. Sehari 5, 10 nggak apa-apa. Kenapa Pak? Menonton duitnya banyak sudah banyak, bukan itu. Tapi apa? Kesehatan itu adalah investasi kita. Betul nggak? Makanya alhamdulillah Bapak Ibu anak saya 6 itu nggak kenal yang namanya dokter sama sekali. Ke rumah sakit enggak, puskesmas enggak sama sekali. Imunisasi enggak, vaksin enggak apapun. Makanya Pak, Masya Allah banget. Artinya ayo kita jaga dengan kesehatan dengan pola makan itu. Dan keseharian saya, keluarga saya udah tiap hari itu makan apa? Buah atau rebus-rebusan itu udah menjadi makanan harian. Setiap pagi mau jagung rebus, singkong rebus itu udah terbiasa. Kalau anak-anak zaman sekarang, apalagi melihat talas saja ada rambu-rambunya aja, gini. Ya, insya Allah itu ya Bu ya jawaban saya. Tapi secara menyeluruh tinggal bedanya pengobatan, pemulihan atau pencegahan Bu, beda.
Contohnya kayak ada pasien kanker. Kalau kanker masih kalau stadium 2 atau stadium 3 itu bisa dengan 2 2 3 udah cukup. Pagi 2, siang 2, sore 3 terus. Tapi kalau dia sudah stadium akhir itu apa? 5 5 7. Ya. Saya pasien saya, mohon maaf, putrinya Mbah Marijan almarhum. Ya, ke sana dia harus diangkat rahimnya. Karena apa? Dia ada masalah kanker rahim, dia pendarahan itu transfusi darah seminggu 3 kali. Nah, dia dijadwalkan untuk diangkat rahimnya di rumah sakit Minta Keluarga Bekasi Timur. Sebelum itu ketemu kepala sekolah Al-Azhar, Bude, jangan diangkat rahimnya karena keistimewaan seorang wanita itu di rahim. Coba deh hubungin Pak Suyadi, kenal saya, resepkan 2 botol, sekitar 3 botol Lutena. Dia jadwal masuk rumah sakit tetap Pak. Ternyata pas itu jadwal masuk rumah sakit untuk diangkat rahimnya. WA saya, Pak Suhu, mohon doanya ya, saya lagi masuk rumah sakit. Kenapa Budi? Kan memang hari ini jadwal 2 bulan lalu untuk saya pengangkatan rahim. Sebelum pengangkatan ada tindakan pengecek lagi nggak? Jika dicek ulang ternyata Pak, alhamdulillah Bu, rahimnya udah bagus, nggak jadi diangkat. Kira-kira kalau habis 3 botol Lutena 6 juta itu mahal nggak? Pengangkatan rahim memang selesainya diangkat saja Pak? Enggak, kontrolnya ada sebaik, aduh. Makanya Bapak Ibu insya Allah saya di bidang terapis kesehatan bukan hanya asal terapis umum, tapi memang kita juga terus mengupgrade pendidikannya sehingga insya Allah jawaban-jawaban kita juga bisa kita pertanggungjawabkan dengan secara ilmiahnya insya Allah. Mungkin itu saja, nggak ada pertanyaan lagi ya. Yang itu Pak, yang lewat WA bisa ke pihak AB.